Cikunya, assalamualaikum semuanya. Halo sobat sabun, apa kabar? Kayak serius banget nih gue. Ini aku pakai masker, tapi aku mau minta izin membuka masker. Karena kalau pakai masker ngap ya ngomongnya. Jadi kita di sini tim, kru dan semuanya yang hadir di sini sudah pasti mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah swab antigen semuanya, jadi kita semua sudah aman, negatif, oke? Hari ini Dion mau meluruskan apa yang sudah dibuat Nalendra di kontennya Nalendra. Aku cuma mau meluruskan aja, bukan mau mencari masalah atau berperang di sini, ataupun revenge, membalas dendam, tidak. Tapi saya mau meluruskan karena ada beberapa kata-kata yang sebetulnya tidak detail. Apa yang Nalendra ceritakan itu detail, sebetulnya tidak detail. Jadi karena kita butuh seseorang moderator yang menjadi penengah dan supaya ini tidak dibilang settingan, saya akan hadirkan teman-teman saya dan saksi-saksinya. Waduh, serius banget ini, kayak mata Najwa. Gila. Baik, kita panggil langsung Adit. Dari mana ya? Dari tadi. Di depan. Oh, dari tadi. Kita tos dulu. Oke. Kita karena lagi corona pandemi gini, tosnya harus begini ya guys. Gue lepas masker ya? Ya, lepas masker aja karena kita udah pakai swab antigen semuanya. Jadi teman-teman sobat sabun semuanya, sobat Nadira juga, terima kasih sudah support saya, sudah support aku sampai di sini, sampai hari ini. Masalah ini terjadi bukan keinginan aku, mungkin juga bukan keinginan Nalendra, dan saya terutama untuk Nalendra, saya memohon maaf sebelumnya jika saya ada salah. Pasti ada salah, namanya juga manusia, betul? Betul. Buat sobat Nadira juga mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang, karena saya tahu hukumnya menjatuhkan seseorang itu apa. Jadi kita akan ngobrol santai aja di sini di Ngopior, ngopi bareng Dio. Kita Tas dulu. ini Web TV Asia. Jadi gini, Kak Dior. Gue sebagai orang yang netral, langsung aja nih. Gue sebagai orang yang netral kemarin kaget. Shock Banget awal video dari aku. Terima kasih Nalendra. Oke. Terima kasih Nalendra di situ ngebahas soal Nalendra yang ternyata ngasih kalung imitasi. Bener. Tiba-tiba Nalendra upload video lagi. Yap. Sharing Nalendra, kata Nalendra ya. Yes. 1 menit di situ dia ngebahas soal cari pasangan yang jangan ngebongkar aib. Yap. Betul kan? Nah, terus tiba-tiba 2 hari atau 3 hari lalu Yes. dia upload lagi. Ya. Yang bikin kaget banget adalah katanya ini settingan. Ya, saya juga kaget. Nah, itu bener settingan atau memang gimana? Yap, itu settingan. Seperti yang dikatakan Nalendra, tapi sebelumnya kan Nalendra sudah bilang jangan membongkar aib pasangan. Iya. Tapi saya bukan pasangan. Betul. Saya adalah teman kolapsnya. Iya, benar. Teman kolapsnya dia. Jadi membuka aib itu siapa? Aku bukan gini, mungkin netizen semua bilang aku drama queen, menangis apa segala gara-gara dikasih emas palsu. Kalian mesti paham, kalian mesti tahu. Maksud saya di sini bukan matre. Ya untuk apa, saya juga kerja bisa beli sendiri. Betul. Saya di sini merasa dibohongi karena kalau ini settingan di mana-mana, mau di televisi, mau di YouTube, mau dimanapun, kalau settingan sifatnya akan ada briefing. Betul tidak? Betul. Kita akan briefing. Properti apa yang akan kita pakai hari ini? Konten apa? Aku kan gamer nih dulunya nih, gaming nih. Gamesnya nih maunya kita challenge pakai challenge apa? Iya. Ya? Bener gak? Betul. Itu pasti di briefing dulu. Dan Nalendra selalu briefing saya dulu sebelum kita membuat konten. Kita mau bikin konten di mana, jam berapa, kontennya seperti apa. Tidak ada yang namanya konten mengalir begitu saja. Yang mengalir begitu saja adalah kata-kata. Betul. Karena kita bukan main film yang harus ngapalin skrip. Jadi di sini Nalendra tidak pernah bilang waktu dia kasih hadiah. Jadi gini ceritanya. Iya, yang cerita itu dulu. Ini ceritanya ya. Ini ada chatnya juga ada. Mau konten apa nanti? Pulang dari Jogja, 1 bulan di Jogja.
mau konten apa. Gini, oke, aku akan balik lagi. Aku sempat mau memutuskan hubungan dengan Nalendra ini karena aku tidak tahan dibully netizen. Sebetulnya mental aku seharusnya udah tidak di situ. Tetapi namanya manusia, saya akan manusia ya, punya hati ya. Bener gak? Bener. Saya punya hati, saya juga sakit hati. Saya sempat bilang, netizen kamu parah banget ngebully akunya. Kalau aku bikin konten sama laki-laki lain, habis dibully. Betul. Kalau kamu bikin konten prank, taksi, sama perempuan, kamu tidak pernah dibully. Cari uang untuk Diora, sedangkan saya cari uang untuk diri saya sendiri. Akhirnya saya putuskan untuk Nalendra kita kembali lagi, bikin konten lagi, kita coba lagi sampai akhir Februari. Kalau akhir Februari ini bagus, mari kita lanjutkan lagi konten ini gitu loh. Nah setelah itu kita bikin, aku bilang Nalendra, aku mau bikin konten di mobil, kamu jemput aku di lobi apartemen, aku kangen-kangenan sama kamu, terus kita pokoknya kangen-kangenan deh gitu. Dan aku ingin ngeprank kamu, ceritanya ngeprank bahwa aku punya pacar, karena terlalu lama tinggalin kamu selama itu 1 bulan. Dan akhirnya keesokan harinya konten itu diambil Nalendra. Yang itu konten kalung. Jadi dia yang jemput di lobi, dia bawa gue ke ada satu tempat. Nah di situ gue bilang dalam hati, you steal my content. Gue curi konten ide gue. Iya, betul. Gue tanya sama dia, terus dia tanya sama gue, udah ini kamu mau konten apa? Konten gue udah diambil loh, itu konten gue. Gitu, oke? Tapi gue nggak masalah. Udah terjadi gitu loh, udah terjadi, udah lah nggak masalah. Nah di situ dikasih kalung. Sebelum kita bikin konten, aku disuruh di parkiran, aku disuruh keluar nih. Kita di parkiran dulu nih meeting, briefing dulu nih. Aku disuruh di parkiran, bilang kayak gini, kamu keluar dulu. Aku ingin menyapa sesuatu untuk kamu. That's it, kontennya tentang kondom kan. Kalau tentang kondom kenapa harus bersembunyi dari gue? Gue udah tahu gitu kan. Nah, udah tahu nih si konten kondom. Ternyata dia memberikan perhiasan itu. Dia memberikan perhiasan itu, setelah itu udahlah seneng gue. Gue kira ini adalah rewards. Kenapa rewards? Karena video pertama aku collaboration dengan Nalendra tembus hampir 7 juta. I think that's rewards for me gitu. Buat aku gitu. Hadiah beneran ya? Hadiah gitu loh. Karena beberapa YouTuber teman aku, kan aku kan sering sharing juga sama YouTuber. Gila Nalendra baik ya. Dia bilang sih di chat gua nggak perlu dipuji-puji baik kata dia gitu. Tapi aku ingin memuji dia baik gitu. Karena aku bilang ke mama, gila. Pertama Angga sama Rere gitu kan adik aku. Gila baik banget gue dikasih perhiasan. Gue bilang mungkin YouTuber yang lain nggak gitu. Nalendra tuh baik banget. Aku bilang gitu. Seneng banget. Aku sampai setelah kontennya selesai, aku tanya dia, ini buat aku? Karena I think itu emas gitu kan. Ini buat aku. Iya buat kamu, pakai aja. Serius? Gitu. Iya pakai aja. Oh ya udah, gue bilang pakai. Dan next day tanya di apartemen depan Angga. Boleh panggil Angga sekarang apa? Boleh dari Angga boleh. Angga kita panggil dulu. Kali Angga aja panggil dulu kali ya. Untuk jadi saksi ya teman-teman. Jadi biar gimana ya? Biar teman-teman tidak salah paham. Aku tidak, maksudnya ingin meluruskan saja gitu. Awal dari konten ini baru kita akan pindah ke awal mula kita bertemu. Ini biar yang masalahnya dulu ya. Berarti Angga kita panggil dulu Angga. Iya, ini dia Angel Elga. Ya, Angga berarti rame banget ya ini. Oh itu kacau banget. Rame ini. Kacau ya. Shock, aku juga shock. Berarti ini kan lagi rame banget nih konten di kontennya beliau, di kontennya Dior juga itu rame banget. Bahkan kalau di kontennya Dior itu ada gerakan ansap massal. Wah, itu gua udah kayak sunat massal ya, Pak? Parah ada ansap massal. Sampai kalau nggak salah tuh sampai terakhir sebelum kita tag ini tuh ada 397 komen yang ngebales ke komen itu.
Serius? Serius. Orang. Di-unsub dong gue. Gak tahu sih gue. Gue langsung aja, tadi Dior bilang katanya di satu hari setelah si Nalendra ngasih kalung, Nalendra ngomong apa emang? Ada Angga di situ? Ngomong apa dalam apa ya nih? Ngomong si kalungnya itu. Asli apa palsu? Asli apa palsu? Asli, dia bilang asli. Ngomong asli. Bener-bener asli. Mas. Bener-bener asli. Saya gini, jadi menanyanya gini, ini mas aku bukan sombong atau gimana, aku bilang aku emang alergi. Jangankan mas bro, rambut gue ini kayak jembut. Sumpah, ini nyocok ke badan gue tuh, gue gatel-gatel. Beneran. Alergi parah gitu. Oh, memang. Nah, jadi gue tuh ngomong, ini emas asli apa bukan? Gue bilang gitu. Kita kan sering bercanda. Dia kan banyak view-nya tuh, otomatis AdSense-nya banyak. Betul. Jadi kita sering bercanda gitu. Beliin ini dong, bercanda gitu. Bercanda doang. Dan akhirnya aku tanya, ini emas asli bukan? Kalau bukan, aku nggak akan sering pakai karena kalau kena parfum itu nanti akan gatel, apalagi kena matahari. Betul. Gitu. Maksudku gitu. Dan netizen semuanya itu bertanya, kok kak kalungnya nggak dipakai? Kak kok kalungnya nggak dipakai? Kak kok kalungnya nggak dipakai? Aku gimana mau gue pakai gitu. Itu aja tuh gue tuh udah gatel gitu loh, kayak gitu. Jadi memang benar kan nggak? Benar, dan dia sempat bentol-bentol di sini. Banyak banget. Saksinya banyak banget. Bentol-bentol, kirain aku itu karena rambutnya. Karena baru ngecat rambut juga kan? Enggak, bukan. Rambutnya kan kering bawahnya. Oh. Nyucuk-nyucuk itu kan, gatel. Lah ini mah pasti rambut teteh. Padahal itu udah dipotong sama aku rambutnya. Jadi memang alergi gitu loh. Nah, di situ Nalendra tidak terima. Sebetulnya simpel. Seandainya Nalendra minta maaf sama aku tidak akan ngupload video itu. Yang dibilang katanya aku drama queen, menangis sampai segitunya. Itu tapi jujur ya, aku sakit hati banget sih. Nangisnya karena sakit hati sih sebenarnya. Sakit hati, kecewa gitu. Udah mah kecewa, dia nggak ada kata maaf. Simpel. Maaf ya ngasihnya palsu gitu, nggak serius, dan maaf ya nggak briefing dulu. Oh iya. Apa salahnya sih ngomong maaf ya nggak briefing dulu kalau ini tuh palsu, itu aja. Aku penelpon juga nggak marah-marah, mas bercanda kok. Lain kali kasih gua tuh Mas Bambang, Mas Parjo, aku bilang gitu. Masih kok chattingannya juga masih ada. Kamu yakin mau udahan sama aku? Aku bilang gitu. Kamu yakin? Dia bahas panjang kali lebar. Aku nggak suka baca chatting kan aku orangnya. Jadi aku nggak mau baca. Jadi udah cukup kan Angga. Sebenarnya Angga ini adalah saksi hidup. Gue nggak minta dia belain gue. Aku selalu ajarin dia untuk ketika aku salah, ketika aku benar. Tapi Angga tahu semuanya. Di situ ada Dika juga. Kalau Dika mau angkat bicara silahkan. Bukan. Ya enggak sih, enggak? Betul. Oke. Jadi sebenarnya perjalanan Dior sama si Nalendra ini Angga tahu banget dari awal ya. Tahu banget. Tahu banget ya. Banget. Konten tahu banget. Konten itu tahu karena bikinnya juga di apartemennya juga ada Angga juga setiap bikin. Betul. Iya, benar. Dari pertama ketemu juga ada Angga. Dari pertama ketemu aku, bukan Kak Anggi. Pertama ketemu. Anggi ini berarti yang pertama kali bikin konten atau janjian? Yang dihubungi. Yang dihubungi oleh Mahir. Enggak, yang dihubungi pertama kali. Oke. Baik, sobat Sabun, sobat Nadira, netizen semuanya. Pertama kali Nalendra aja collaboration sama aku itu adalah bulan berapa ya ini? Bulan Oktober tanggal 19. Oke. Jam 7.49. Tapi sayangnya chattingnya dari dia sudah hilang semua. Berarti kita bisa manggil Anggi dulu nih. Angga kita. Oh, boleh. Ya boleh. Angga keluar dulu Angga keluar ya. dulu ganti Anggi. Nanti Anggi. Apa ini Anggi juga? Angga Anggi nih nantinya. Anggi. Kita manggil Anggi dulu berarti kalau gitu. Oke. Thank you Angga. Thank you Angga. Ya, Nanti thank you so much. Thank you juga. Nanti balik lagi nggak? nanti balik lagi kita bakal ngobrol lagi juga soal Yuk, panjang lebarnya. Ini sekarang kita mau bahas soal pertama kali kenapa konten ini ada. Pertama kali kenapa konten ini ada, jadi aku dihubungi sama timnya Nalendra, namanya Mahir segalanya. Hello, pada tanggal 31 Oktober. Oke. Hello kakak, oh bukan yang ini deh, pada tanggal berarti, oh ini, Itu dia. ini dia, 19 Oktober ya. Tapi di sini tidak ada chatting dia. Nanti kita tunjukin ya. Ya. Kalau gini kan nggak kelihatan, nanti kita Di tunjukin. sini hanya ada chatting aku doang. Jadi aku jawab, hello kak, selamat siang. Channel NMY kontennya tentang apa ya? Kita tanya Anggi aja langsung ya kalau gitu. Ya,
kita langsung panggil Anggi aja boleh Anggi. masuk berarti. Anggi. Halo. Ini Anggi, halo. My ex, hello. Sampai kita datengin My ex. Oh. Iya, sampai mantan manajer kita datengin ini. Ya, Jadi karena perjanjiannya dulu lewat pasti ada lewat dia, Anggi ada dia. gitu. Jadi awalnya gimana sih? Memang awalnya itu cuma ngajak collab satu video aja, terus memang itu aja atau memang mau dibikin panjang? Oke, awalnya tuh 19 Oktober ya? Ya. Setelah DM Dior kan mengarahkan untuk menghubungi aku selaku manajernya. Mahir chat aku, ada kok buktinya. Mahir chat aku, dia ngajakin, Kak, permisi Kak, selamat malam. Saya Mahir dari tim NMY yang ngajak collab Dior di channel NMW, suruh hubungin kontak ini. Nah, jadi singkat cerita adalah nanti bukti chatnya Iya, bisa nanti di-up di kita sini. tampilin semua bukti chatnya. Kalau untuk Mahir ngubunginnya kayak gimana, jadi awalnya oh ya udah konsepnya seperti apa ya, aku tanya collabsnya tuh konsepnya seperti apa, kurang lebih prank taksi sama seperti siapa Neng? Kaini Sura. Kaini Sura. Jadi sebelum collab sama Nalendra, Dior sudah collab sama Kaini Sura. Ya, Itu- tapi Kaini Sura bukan prank taksi. Memang kita sengaja bikin 1 jam pacaran Iya. untuk menghibur netizen aja. Bener-bener settingan kalau itulah ya. Iya, untuk Settingan. menghibur netizen. Jadi setelah melihat kontennya Dior yang sama Kaini Sura, timnya Mahir menghubungi, dia ngajakin collab terkait prank taksi. Betul. Gitu. Konsepnya kurang lebih kayak gitu Kak. Jadi nanti akan ada penumpang yang dijemput sama Nalendra, terus nanti penumpangnya ini akan digombalin. Itu ada kok bukti chatnya, akan digombalin sampai si penumpangnya ini baper. Oke. Yap. Sampai penumpangnya ini baper. Terus aku bilang, oh ya udah oke kalau kayak gitu. Pokoknya di 19 Oktober karena Dior juga ada jadwal mau ke Surabaya ya Neng waktu itu. Akhirnya diundur sampai berapa Oktober. Terus dia bikin konten, oh kita ketemu dulu ya, dia datang ke kantor ya? Enggak. Collabs dulu Itu sekali. itu sudah kolaps. Iya, collabs. Ya, jadi itu sudah kolaps. Aku ketemuin kakak sama Nalendra karena view Nalendra bagus. Yes. Akhirnya dia gini. Jadi gini, pertama kali dia ngajak, dia bilang, aku bilang NMY mana ya? Karena aku nggak tahu. Kita nggak tahu siapa Ya, NMY itu siapa. siapa NMY? Ternyata Nalendra Manggala Yuda, katanya gitu. Oke, aku searching dong. Oh boleh nih collab. Ya bagus view-nya, maksudnya bagus subscribernya bagus gitu loh. Dan di situ kalian perlu tahu dia ngajak aku dan meminta request kostum Yes. yang pernah dipakai Di judo. Judo Twins, Judo Twins. yang baju merah dan baju hitam. Kak Dior sendiri sesuai mood Kak Dior. Apa Kak Dior? Oh iya Kak, untuk kostum Kak Dior kita boleh request? Dia bilang. Betul. Nih ya, itu ini langsung. buktinya chatnya. Yang karena yang di Instagram sudah dihapus. Jadi ada chat ke Kak Anggi. Untungnya ada, alhamdulillah ya. Nah, dia minta aku pakai baju seksi. Oke. Dan setelah itu dia bilang dia akan jemput. Dia bilang ya pokoknya settingan. Iya. Dia akan Dari awal. jemput dan termasuk cium juga, ya itu pasti settingan. Ya perempuan mana yang mau cium perempuan duluan? Laki dong. Perempuan, laki-laki duluan, sorry. Perempuan mana yang mau cium laki-laki duluan? Jadi terjadilah mengalir kata-kata itu, menggombalin aku, bla 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 bla, dengan segala totalitasnya acting aku. Aku orangnya all out, totalitas tanpa batas. Jadi aku akan kayak kok gimana sih gue digombalin? Ya gue bisa acting begitu, memang gue pernah di ranah itu gitu. Jadi gue acting dan akhirnya dia minta gue boleh nggak cium. Dia bilang gitu. Jadi terus setelah itu boleh nggak aku cium kamu? Boleh, aku cium kamu. Boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya totalitas. Memang acting juga Memang kan. acting juga. Dia juga kan maksudnya entertainer bukan seorang YouTuber aja kan. Betul. Maksudnya sempat ada short movie dan film beberapa juga kan. ada Benar. juga. Jadi memang totalitas acting aja. Totalitas acting aja. Gue pengen ya kita collaboration. Gue pengen koleban gue tuh view-nya besar, Iya. gitu, menghasilkan view yang besar. Kita harus simbiosis mutualisme, Betul, gitu betul, kan? betul, Bener gak sih? betul. Nah setelah itu kita bikin di Jalan. apartemenku. Pertama. Itu juga
ide Nalendra semua. Itu pura-pura jadi apartemennya dia, padahal kalian sudah tahu itu apartemen aku dari dulu. Kalian sudah tahu kan dari video-video sebelumnya saya memang tinggal di sana. Dan menurut saya tuh waktu itu, aduh kalau settingan kayak gini blunder nih, gitu kan? Karena kenapa harus bikin konten di sini? Ini apartemenku, orang-orang akan bertanya, gitu. Akhirnya bikin. Dan aku minta izin sama Web TV Asia ini. Aku punya manajemen guys ya, mohon maaf. Web TV Asia ini boleh tidak saya upload video di luar konten game? Mana tahu view-nya bagus. Karena view-nya Nalendra bagus. Mana tahu bisa nembak ke saya. Saya jujur. Bukti chatnya ada, tidak ada yang disensor, saya tidak pernah hapus chatting. Oke? Dan pihak manajemen bilang, "Ya silakan." Silakan. Dah, singkat cerita ternyata bagus hasilnya. Alhamdulillah. Video seneng pertama dong. ya, video pertama viewernya oke ya. Oke, seneng dong. Wah, gila. Banting setir aja deh gitu. Banting setir aja deh. Kita kan mau cari yang bagus gitu loh. Banting setir aja deh. Oke, setelah itu besoknya ke kantor. Yes. Ya, ngobrol, aku bilang kalau dia datang dulu ke aku, kayaknya kita ada perlu ngobrol serius deh. Tentang apa? Aku bilang, ini kayaknya bagus sama kamu, chemistry-nya dapat banget. Dapat banget katanya. Gimana kalau kita lanjut? Dia bilang gitu. Tidak ada bukti chat, tapi saya ingat di pikiran saya, di otak saya. Karena kita kalau mau berhubungan sama orang kita harus hafal dong, harus benar-benar dicamkan gitu loh. Nah, gimana kalau kita lanjut? Dia bilang gitu. Why not? Kenapa tidak? Ayo gitu, kita saling membantu. Kamu bantu aku bantu kamu gitu. Ya simbiosis mutualisme itu gitu loh. Dan akhirnya aku harus minta izin dulu sama manajer aku sama manajemen aku. Karena takutnya manajemen aku nggak mau konten-konten begini gitu kan, maunya konten gaming aja gitu. Nah akhirnya ketemulah sama Kak Anggi. Gimana Kak Anggi? Jadi waktu itu kita juga mau bikin konten ya pada saat itu. Datanglah Dika dan Nalendra ke kantor. Pada saat itu kita ngobrol, maksudnya ini mau gimana kerjasamanya, awalnya seperti itu. Ya dari pihak Nalendra bilang kalau kita mau bikin collabs mengenai Diora dan Nalendra ini deket ya kan, semakin dekat setelah video yang pertama viewernya bagus, akhirnya dia memutuskan untuk kerjasama. Awalnya aku bilang gini, ya udah gimana kalau kita coba dulu 10 episode. Betul gitu kan ya. Nah terus ini kerjasamanya seperti apa gitu, karena kan kita kolaborasi gitu kan. Apakah ada angka yang di awal? Jadi memang kita secara profesional kan aku nggak mau. Kita bilang janganlah Kak, kita sama-sama naik aja gitu, simbiosis mutualisme. Oh ya udah kalau kayak gitu, kalau kita mau simbiosis mutualisme, kita lihat dulu progres dari viewernya Dior dan Nalendra. Tes dulu deh 10 episode, bagus nggak? Kalau misalnya memang 10 episode bagus, ya udah kita bikin lagi. Jadi memang dari awal kalau dibilang settingan ya memang ini kerja sama profesional dong, iya dong. Dan kita nggak tabu, siapapun youtuber itu semua juga pasti Tahu. kolaborasi ya memang saling untuk menguntungkan. Jadi nggak ada di sini yang dibilang oh Dior nih dinaikin sama Nalendra, nggak kayak gitu. Karena dari awal kita memang sudah kerjasama seperti itu. Iya. Dan ada beberapa penonton juga bilang kan katanya aku nggak kesohor sebelum kenal Nalendra gitu. Gini deh, kalau ini aku puji diri aku sendiri ya. Kalau aku tidak bisa berakting, akankah itu terjadi? Tuhan, gini, kamu dipertemukan, kamu ngajak aku collaboration pertama kali loh, bukan aku yang ngajak kamu. I don't know you, aku tidak tahu kamu. Ya, kamu lihat di kontennya kayak Nisura Judo Twins, kamu lihat kamu ajak aku kolaborasi, akhirnya aku mau. Dan aku naik subscribernya, ya kan, menjadi beberapa ratus juga view-nya, ya kan. Dan saya tanya kepada kamu Nalendra, apakah kamu naik atau tidak setelah dari itu? Saya lihat ke bawah sebelum kamu collab sama saya juga 200 view-nya, 200, 300. Memang kamu sempat gede, tapi kamu juga kan namanya yang kayak gitu naik turun, bener gak? Naik turun. Nah, setelah collab sama aku, naik hampir 7 juta kan? Jadi itu namanya simbiosis mutualisme. Jangan berbicara soal saya tidak kesohor sama siapapun, itu rezeki sudah dari Tuhan. Kamu dipertemukan sama saya, itu dari Tuhan. Rezeki saya dari Tuhan, rezeki kamu dari Tuhan, gitu loh.
Berarti tapi sebelum itu, jadi sebenarnya pas lagi Nalendra ngajakin si collab itu, ngajakin collab itu memang dari awal, dan dari awal juga Nalendra yang bilang, ya udah kita bagus nih, kenapa kita nggak lanjut aja? Yes. Berarti memang Nalendranya dong. Nalendra Yes. yang menginginkan dia bilang kan yang Yeah. bilang ini settingan kan dari sana ya. Jadi kalau dibilang settingan dari awal dari pihak Nalendra ya memang Nalendra dari awal mula, terus akhirnya dia yang berkeinginan untuk memperpanjang ya dari Betul. Nalendra. Iya. Betul. Jadi, Sebetulnya butuh pengorbanan untuk aku. Dimana aku yang tidak pernah publish seorang pacar. iya. Betul, aku tuh tidak pernah publish seorang pacar karena punya prinsip dalam hidup gue. Gue tidak akan pernah posting pacar gue sebelum gue menikah. Itu prinsip gue. Jadi kenapa di konten Nalendra gue bilang, di konten taksinya, kenapa gue bilang gue nggak punya pacar? Memang di setiap konten, lihat aja aku collab sama siapapun, saya bilang nggak punya pacar. Gitu. Karena buat apa? Untuk apa? Untuk pamer pacar saya untuk apa gitu. Ya kan? Dan di sini Bukti chatnya banyak, ada semua kan maksudnya untuk ya, maksudnya ada beberapa bukti chat gitu ya. Ini, kenapa saya bilang punya pacar? Karena Nalendra satu, dia mau mencoba flirting, teasing aku, marketing ya. ya, godain dengan cara gombalannya. Aku selalu bilang, mana ya? Ya, pokoknya ini nih. Jadi, dari situ, dari setelah collab itu aku kan sakit ke Bandung pulang tuh. Oh iya. Aku seminggu pulang, dia juga ikut ke Bandung. Rencananya memang mau collab lagi, tapi ternyata sakit aku belum sembuh. Sakit aku belum sembuh, jadi aku belum bisa ketemu dia. Dia katanya pengen ketemu orang tua aku. Itu juga konten ide dia. Oke? Jadi dia itu sempat teasing aku, dan akhirnya aku bilang sama Nalendra, pacar saya marah. Karena konten, bukan pacar saya marah juga, bukan pacar aja yang marah, mama juga sebenarnya marah. Oh, mama juga sebenarnya marah. Bukan marah, gimana ya, jadi kayak gini, Neng konten kamu kok gitu banget sih? Iya. Karena kayak cium. Kalian bisa lihat deh, bisa flashback semua konten-kontennya yang minta cium itu siapa? Ya tapi bentar, gue potong sedikit. Di videonya Nalendra itu bilang di vlog keempat dia baru tahu kalau Dior punya pacar. Tapi sebenarnya sampai di vlog yang terakhir pun berdua suka minta cium kan masih? Ada nggak minta cium, dia cium aku, suka ya, ada. Terus dia juga peluknya gitu, ciumnya ada. Ada bukti chat juga, saya minta di cut, saya bilang cut karena saya nggak mau. Jadi saya risih gitu. Jadi saya bilang aja saya punya pacar, saya risih. Kenapa? Karena setiap kali kontennya harus cium pipi, cium ini, peluk. Dari yang konten di kantor aja, aku kan biasa hai senyum kayak gitu. Jangan kamu peluk lari, kamu peluk aku dari belakang seolah-olah kamu tuh kangen banget sama aku kayak gitu. Oke, seolah-olah kamu kangen banget sama aku. Kamu peluk dari belakang. Kita sekarang buka settingan semua ya, karena dia yang mulai. Iya. Lu buka semua aja. Dan dia, kamu lihat deh, setiap kali dia bilang cium dulu dong. Jujur dalam hati itu berat buat aku, karena bibir aku tidak semurah itu gitu untuk mencium orang lain. Tapi gue tetap satu, gue pegang, gue harus totalitas. Demi apa? Demi menguntungkan dia, konten dia, demi menguntungkan konten gue juga, betul gak? Simbiosis mutualisme ini nih, ya kan? Demi view yang bagus, demi video yang bagus, aku tetap totalitas, tetap aku lakukan. Dan sampai di titik di mana aku jenuh dengan cium itu, akhirnya aku bilang aku punya pacar aku marah, dan ya udah, gitu. Dia agak kurang-kurangin kan, kalian bisa tonton kembali, dia agak kurang-kurangin pelukannya, dan aku pun peluknya agak kayak punya jarak antara payudara aku dengan dada dia, karena saya juga tidak mau terlalu kena gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ada jarak, dan dia sampai akhirnya nanya, sekarang udah kayak nggak nyaman ya katanya, kamu tuh kerasa banget sekarang kayak menjaga banget gitu. Saya menjaga apa yang harus saya jaga sebagai perempuan. Dan perempuan mana yang tidak risih kalau disuruh begitu? Mungkin banyak juga talent prank taksinya dia juga. Mungkin pasti ada yang menolak lah ketika disuruh dicium. Aku yakin.
Iya, benar. Aku yakin pasti ada. Aku gak tahu siapa itu, dan aku ini hanya menurut aku pasti ada yang nggak, siapa yang Iya terus sih. ya Iya. lu lu deh cewek deh. Kalau- Cimadit gitu. Iya, berarti kalau- Kecuali lu main film, bro. Benar. Kalau dari gua sebagai laki-laki nih, gua berusaha netral sebagai laki-laki ya. Kalau misalnya begitu, bukan gua ngejatuhin juga nih. Ini sorry banget, gua minta maaf banget buat teman-teman yang fans sama Nalendra, Sobat Nadira dan segala macemnya itu. Gua sebagai laki-laki, pandangan dari gua, nafsu nggak sih berarti kalau begitu? Ada keinginan lain nggak sih? Ya, teman-teman bisa nilai sendiri juga kan, berarti Iya kan? dong. Cuma kalau dari gua sebagai laki-laki, gua ngeliatnya, Iya. iya nggak sih? Normal. Dari konten pertama gue yang gue upload sampai ayah bilang, Neng, kontennya gini banget. Ya. Ayah sampai bilang, jangan terlalu sering konten ginian, Neng, gak bagus buat kamu gitu konten. Jadi kalau kita di sini ada ayah, ada dedi, ada kakak, Betul. semua gitu. Jadi Betul. aku bilang ya itu semua juga ide Nalendra. Aku bilang jangan ide ini kan udah dilakuin sama tante-tante itu, dia pernah bikin. Oh. Tapi dia udah take down, udah hide gitu. Dia pengen kayak dorong kayak gitulah, pengen yang konten di mana gitu biar naik gitu view-nya gitu. Jadi teman-teman dia bilang di prank taksi yang awal dia bilang dia ingin menutupi aurat saya. Itu juga teman-teman boleh tahu. Nanti saya akan tampilkan Iya, ini. di pinggirnya beberapa kata-kata yang dimana bahwa saya diharuskan saya disuruh pakai baju seksi juga. Ya, nanti ada di sini. Jadi pertama request yang baju sama Judo Twins dua-duanya. Oke, padahal sebenarnya gue nggak disuruh request, gue akan pakai itu. Oke. Ya lu tahu style gue kayak gimana gitu. Gue begini, gue apa adanya, gue tidak munafik, men. Iya, Gue ada iya. apa adanya. Ini gue, it's me Dior gitu loh. Iya. Gue nggak mau jadi orang lain, capek jadi orang lain itu capek. Tapi jujur. balik lagi tadi, disuruh pakai baju seksi. Ya, disuruh request pakai dari awal konten. Dari awal konten. Dari awal konten dari Mahir itu udah ngechat kalau bisa bajunya yang seksi ya, Kak. Oh. ya itu ada yang kok yang di bukan yang seksi, yang apa? Yang ini, yang itu ya jadi dia udah nanti- screenshot. Ya, kayak Oh, gitu. nanti Jadi di dari awal. screenshotnya kelihatan lah ya, pokoknya di screenshot Dari chatnya itu nanti kelihatan di kanan atau di kiri kita, di kanan kayak ini. Betul. Gitu. Dan ada lagi juga gini. Tapi dia dibilangnya ya, dia bilangnya di prank taksi dia ingin merubah aku menjadi wanita yang tertutup, tidak seksi lagi, wanita yang seharusnya wanita lah, bagaimana bajunya, pakaiannya gitu kan. Oke, gue bilang oke, ya gue mah iyain aja, namanya juga gue lagi ngonten. Iya. Iya kan? Apapun yang gue lagi ngonten mah gue iyain aja, kan gue lagi konten gitu kan. Nah, dan suatu hari Ya, nah itu yang tadi lu bilang ada bukti chatnya, dia nyuruh pakai baju seksi itu, nanti ditambahin, coba dikasih unjuk juga Ada aja dong, sekalian ada dong, ada. di ke kamera. ini ada nih, ini sebelumnya dia chat ke aku lewat Instagram, tapi dia unsend lagi, dan ternyata Kak Anggi masih punya chatnya, alhamdulillah. Ini ya, tuh lihat tuh, chatnya tanpa sensor, tanpa ada yang dihapus sama kita semua. Kita tidak mau pembohongan publik lagi. Takutnya kayak kemarin ya. Betul. Sebenarnya ada yang ditutup. iya, mau menyelamatkan berdua, tapi malah tiba-tiba dibohong sama dianya juga Yap. kan. Sebenarnya baik juga sebenarnya niatnya. Sebenarnya aku tulis, oke, sekarang kita bahas Bahas yang Kang kemarin Mas tuh. itu ya. Ya, Kang Mas, dan soal sensor ya. chat. Ya. Soal sensor chat sebenarnya aku ingin menyelamatkan berdua, dimana aku ini nggak mau mengungkapkan settingan kepada Sobat Nadira karena aku tahu kalian akan kecewa. Aku tidak ingin membuat kalian kecewa. Pasti kalian kecewa, sakit hati. Anjir, tertipu gua, gila. Kira-kira beneran pacaran, anjir gua tertipu, sakit hati gua. Ada mungkin beberapa orang yang begitu, ya kan, yang sakit hati. Dan gua sensor supaya kenapa? Supaya tidak. Kenapa nggak gua unsend? Gua kan bisa unsend. Kenapa nggak gua unsend aja? Kenapa gua sensor aja? Nah, jadi Nalendra ini adalah menurut aku yang smart, laki-laki smart. Jadi gini, gua sensor supaya kita tidak ketahuan settingan. Gua tulis nama Kang Mas Love supaya kita tidak ketahuan settingan. Begitu. Gua tidak ingin Nadira tahu kita settingan. Gitu. Karena apa? Karena gua juga tidak, karena sebenarnya mungkin Nalendra juga tidak ingin ketahuan settingan. Iya. Betul nggak? Bener, Karena ini pembohongan publik
gitu loh. Jadi karena Nalendra sudah buka ya udah gitu loh. Ada juga netizen bilang mau emas asli tapi bukan pacar, mau emas asli tapi bukan pacar. Saya tegaskan sekali lagi, bukan saya mau emas asli, tapi saya tidak mau dibohongin, itu aja. Nah, jadi Kak Anggi, buktinya semua udah ada di Kak Anggi, dan ada juga dia ngajakin aku ke kolam renang. Oh, gimana ngajakin ke kolam renang? Ngajakin konten di kolam renang. Lalu? Ini aku biar kalian tahu aja lah ya. Bukan mau ngejelekin lah ya berarti ya? Bukan mau ngejelekin, aku mah pengen kalian tahu aja bahwa tidak ada manusia yang sesuci itu. Oke. Itu aja. Manusia juga punya keburukan kok. Bener. Dia laki-laki. Bohong kalau dia nggak lihat tete gue nafsu. Adit nafsu nggak ngeliat tete? Kalian bisa lihat, aku pernah baca komen. Apa tuh? Iya katanya, adalah komennya gak gue screenshot, males gue soalnya. Gimana? Ya pantas aja Nalendra tuh sering lihat-lihat tete Diora. Begini-begini nih. Begitu-begitu, begini-begini, begitu-begitu. Bohong. Kamu laki-laki, saya perempuan. Kalau saya tidak masalah. Kalian mau menghujat saya, apa kek? Misalkan seksi, tetenya mana-mana, gue udah nggak sakit hati kayak gituan, biasa. Memang aku stylenya seneng begini gitu loh. Berarti itu bisa kita bisa kita kasih tahu juga nanti mungkin beberapa potongan-potongan video yang di Dior pas lagi memang ngintip-ngintip kali ya. Bukan mau ngejelekin sini, cuma maksudnya nanti daripada dibilang katanya bohongan. Akunya bohong. Iya bohong kan. Ya, kita mah sekarang buka aja ya. Ya nanti coba kita ambil beberapa footage-nya tuh. Iya, dan ini juga ada satu konten di mana dia bilang sama di apart kan ada kolam renang, manfaatin buat ngobrol sambil renang kalau mau. Aku juga ada ide punyamu, juga main game aja, main bola di dalam air, ntar seru-seruan sama Angga, Ade dan yang lain. Yang pertama prank cuekin kamu bla 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 bla. Aku tanya di nanti sini ditampilin ya. Belum boleh ya, nanti kita tampilin ya. Ini karena panjang banget nih. Panjang. Di sini boleh berenang, gue bilang belum boleh berenang. Gue tanya, gue pancing. Oke. Pakai bikini. Kalau gue jawab iya. Normal, gue jawab iya. Karena lu pengen lihat, iya nggak? Iya dong. Iya dong, gratis bro. Iya kan. Aku nggak mau siang-siang panas, aku bilang. Nggak usah pakai bikini ya, nanti aku akan kasih lihat. Lalu kostum terserah Diora aja, nyamannya pakai apa, bagus. Tapi kalau emang mau total view banyak juga ya sekalian yang agak terbuka aja. Nah, di sini yang bukti chat, berarti bukti chat kalau dia pernah menyuruh pakai pakaian terbuka. Ya. Yang dimana katanya sebelumnya itu di prank taksi mau bikin pakaiannya tertutup. Betul. Tapi ternyata malah sempat disuruh untuk pakai pakaian terbuka. Betul. Dan dia juga bilang kan kalau semua YouTube-nya itu tidak dikonsep mengalir begitu aja kan. Iya. Dan ini berarti bukti kalau sebenarnya semuanya itu dikonsep. Semua Jadi dikonsep. tidak ada yang tidak terkonsep, semuanya dikonsep dari awal. Tidak ada yang tiba-tiba kita lagi diem gini, nonton yuk. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Mungkin. Semua YouTuber pasti berkonsep. Semua YouTuber pasti berkonsep. Jangankan YouTuber main film aja di konsepnya edan-edanan gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi semua yang mengalir itu hanya kata-kata dan mesti tahu saya menangis itu juga disuruh. Yang waktu prank sama Regi, saya coba ingin menangis. Kenapa? Saya ingin memberikan view yang bagus untuk Nalendra. Jadi Nalendra, saya cuma pengen bilang buat teman-teman yang bilang aku drama queen, saya di sini hanya menjalankan saya sebagai konten creator yang berakting, yang konsepnya itu adalah kontennya itu konten baper. Ya, romantis ya. Konten romantis. Jadi aku harus total gitu, harus totalitas. Aku menangis, aku apa, gitu loh. Jadi semuanya ya, semua sudah terkonsep, yang mengalir tuh hanya kata-kata aja. Betul. Aku cuma pengen bilang, jangan semunafik itu. Yuk, buka topengmu. Sama ini ada satu kata-katanya si Nalendra, dia nggak bilang sama aku kalau dia punya pacar. Oh iya. Sebenarnya tuh kalau untuk profesional ya, siapapun artis siapapun dia mau punya pacar atau tidak, kalau kebutuhan konten kenapa harus
Iya. gue punya pacar loh gitu. Oh iya, betul. Saya juga tidak Ini kan profesional. collab sama beberapa orang nggak pernah punya pacar loh. Enggak. Dan Nalendra mungkin katanya ada bilang suka ya? Apa Iya, gimana? kalau memang Dia baper apa gimana? Iya, jadi dia bilang gini, awalnya memang semua terkonsep dan mengalir begitu aja. Iya, memang kan di YouTube-nya Nalendra tuh gue sempat nyatet, bentar gue ambil catatan gue. Sampai nyatet gue. Lu kayak ini deh apa home credit ya? Kayak tukang kredit. Enggak, gue sempat nyatet karena di sini tuh ada Nalendra di awal-awal video waktu dia bilang kalau kita itu settingan dan nggak tahu kalau punya pacar. Dia bilang gini, memang semuanya tuh sudah dikonsep, tapi saya kira beneran. Tapi aku kira beneran. Gitu. Maksudnya gimana? Semuanya sudah dikonsep. Mengalir gitu aja, tapi dia kira tuh beneran. Hubungannya mungkin. Oh, Mungkin dia baper. Mungkin baper beneran. Mungkin berjalannya gitu. waktu, ya kan? enggak dong, nggak bisa gitu dong. Karena gini loh kak, ketika kita di awal perjanjian mau membuat konten bersama, tidak mungkin ada namanya beneran. Tuh. Iya. Kalau yang profesional ya, Neng. Ya, aku selalu bilang, aku tuh orangnya profesional. Di kantorku ini dilarang ada yang berpacaran loh. Saya tahu, bos sekalipun. Nih aku mah suka ngobrol sama bos-bos. Dilarang ada yang mencintai talent. Betul. Ya, dan saya selalu tanamkan dalam diri saya, jangan sampai ada namanya baper, lagi konten jadi baper. Kecuali dari konten jadi baper, nanti ujungnya kita akan hancur. Enggak baper aja kita hancur kayak gini. Iya. Gimana kita baper? Kan yang di sana mungkin baper. Ya mungkin yang di sana baper, ya mohon maaf ya karena aku tidak mengerti perasaan kamu. Tidak tahu kalau kamu baper. Kamu mencoba flirting aku juga. Maaf, bukan tidak paham, tapi saya menyangkal. Menjaga lah. Ada supaya batas tidak lah. terjadi hal-hal itu. Karena saya profesional lah gitu loh. Nih gue ada lagi sesuatu yang gue catet di sini. Dipegang aja. Gue butuh Angga sih sekarang sebenarnya. Tadi Boleh. tuh pas ada Angga. Gue butuh Angga, berarti Anggi ganti Angga lagi ya? Ganti Anggi Anggi lagi. dan Angga. Yoi, ganti Anggi Pamit dan ya. Angga lagi. Yoi, Ya, pamit. thank you. Thank you Dadah. Anggi. Jadi di kontennya itu juga dia sempat bilang katanya Dior itu males-malesan sama dia. Oke. Kayak sibuk, waktunya nggak ada buat dia. Angga, boleh masuk dulu Angga. Ayo, silakan Angga masuk. Masuk lagi ya, say. Ya, jadi di kontennya dia itu dia sempat ada ngomong gini, sibuk, Diornya tuh terlalu sibuk sampai yang konten sama mama yang dibahas tuh. Yap. Aku sibuk, nggak bisa. Kan sempat ada ngomong begitu juga Iya. tuh dia. Nah, ini daripada gue dibilang nantinya gue nonton cuma setengah-setengah, gue juga ngeri nih. Sobat Nadira atau fans Nalendra, nanti boleh kali beberapa kita potong tapi kita udah nonton full kok. Gue pun udah nonton full kok. Ya. Gitu. Jadi dia sempat bilang katanya Kak Dior tuh males ngonten. Yep. Karena sudah capek lah, apalah, ada kesibukan lain lah. Yep. Sampai katanya ngebela-belain, dia tuh selalu ngebela-belain, beli properti segala macem. Tapi Kak Dior suka kecapean gitu. Ya. Itu gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya Angga ya? Kita yang tahu hidup aku Nah iya nih adalah Angga dan ya. Dior nih, gimana sehari-harinya sih? Sehari-harinya aku kayak gimana, capeknya aku kayak gimana ya Angga. Dior itu ya banyak banget aktivitasnya. Satu, dia bukan seorang YouTuber doang. Ada dia syuting, ada dia iklan, ada dia photoshoot, gitu. Dia ada di mana-mana, Iya, benar, ibaratnya. benar. Kalau dibilang, aku sakit hati banget ya. Iya. Aku ke Diora udah kayak kakak sendiri gitu. Sakit hati banget dibilang Diora. Iya sakit, karena benar-benar sakit hati loh dengan kata-kata Diora bukan siapa-siapa katanya. Halo, kalau bukan Diora siapa-siapa, kenapa harus ada yang minta photoshoot? Kenapa ada job iklan? Kenapa ada job syuting, Endorse film, juga ya? endorse juga, banyak gitu. Kenapa dia minta juga collab? Kenapa dia minta collab dulu? Bener. Betul kan? Bener. Aku orangnya cengeng karena Iya. aku orangnya Wanita. penyayang dan penyayang banget. Perasa dan wanita. Perasa banget. Berarti wah iya. Bisa collab Yang paling sama penting itu artis. adalah benar-benar kata timnya Dior nih. Dior bisa collab sama artis karena kalau kita lihat YouTube-nya Dior udah banyak ya. Banyak. Ada Rizky Ridho. Terus ada Arif Alfiansyah. Ya. Tuh. Iya kan sudah banyak banget. Mbak Furi, ada Furi Harun. siapa tuh yang suaminya yang bekas Lila?
ya ada beberapa artis yang tidak mau sombong. Parigor, Ya, ya kan? aku bukan mau Uus. sombong, cuman mungkin dia Uus ya, yang susah banget katanya kalau mau collab sama Uus sibuk karena Uusnya sibuk. Iya betul. Mungkin kita bukan mau sombong, tapi Angga merasa sakit hati aja. Sakit hati aja mungkin dari sih. itu, dari situ, dari omongannya gitu ya. Iya karena memang banyak banget sebenarnya kerjaannya Dior ya berarti. Banyak Sehari-hari pun banget. banyak banget. Jadi Banyak gini loh, banget. Dit. Gue bangun pagi jam 6 pagi. Gue capek. Jangan pikir gue nge-host tuh nggak capek. Nge-host kan ngomong. Dan gue berdiri berjam-jam di situ. Nggak duduk, langsung. Gue capek dan gue tuh dari dulu nggak bisa bangun tidur cepet tuh. Sekarang gue kan baru belajar lagi bangun cepet demi pekerjaan loh. Iya. Hampir-hampir gue bilang, aduh gue nggak mau kerja ini, gue harus bangun pagi. Tapi gue tidak mau itu, gue mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Jadi gue harus berubah pola tidurnya gitu loh. Pola hidup gue harus dirubah nih. Akhirnya gue kerja, gue tetep sempetin konten sama dia, Dit. Iya. Jangan kamu tutupin itu. Gue tetep sempetin, Dit. Asal gue minta istirahat 1 menit, ya maksudnya 1 jam gitu, 2 jam, aku tetap sempetin. Terus yang sama bilang tadi apa, Mama ya? Iya yang sama Mama katanya kan sempat hampir nggak jadi katanya karena sibuk dan capek katanya baru disempet-sempetin itu sebenarnya juga katanya. Ya. Karena si Nalendranya udah beli properti dan segala macem, makanya katanya Dior baru bisa. Yaudah ayo gitu. Iya, Nalendra, kalau menurut lu Nalendra egois atau bagaimana ketika keluarga gue datang dari Jepang, baru ketemu selama 2 tahun, terus aku pulang kerja, aku ingin istirahat di rumah dulu, capek, baru pulang kerja, baru ketemu nih dari kantor aja, dari host Warta Bola tuh ngebut, saking pengen ketemu adek, saking pengen ngeliat adek, tapi dia tetap ingin membuat konten sama aku. Menurut lu itu egois atau dia kayak gimana ya menurut pandangan? Kalau ngomong soal kita ngomong netral lagi ya. Netral lagi. Egois sih sebenarnya, maksudnya ingin memaksakan kehendak gitu nggak sih? Ya. Ya kan? Kayak maksain kehendak gitu bener-bener. Gue mau ini pokoknya ini gitu kan. Ya. Nalendra, kita itu collaboration. Tidak ada kamu tidak bayar saya secara eksklusif. Betul. Kamu tidak bayar saya. Jadi saya harus cari uang lain dong. Karena kamu tidak bayar saya secara eksklusif, karena saya juga tidak mau. Saya hanya mau view. Betul? Dari yang awalnya nggak mau ngomongin duit jadi tiba-tiba jadi keluarkan kata-kata ini. Betul. Padahal awalnya nggak pernah mau ngomongin Nggak soal pernah mau ngomongin duit. Aku tidak pernah. Aku hanya ingin kita satu konten, kamu satu konten, kita satu konten, kita adil gitu. Bahkan sempet ya nggak ya, ada juga dia ngomong katanya ya, dia doang bikin konten ya. Iya. Apa yang mana? Jadi buat Dior aja kontennya, yang buat dianya belum. Jadi Diornya udah kecapean duluan. Tapi kan itu dibalas lagi nanti pas hari besoknya. Hari besoknya. Ingat gak yang kita mau pergi ketemu Tony? Ingat. Bukan, ingat gak yang bikin konten sama Regi? Aku bilang gak apa-apa konten aku mah besok aja. Ingat. Malah Ada. aku yang ngomong gitu Iya, ya. Gak ada. apa-apa, yang penting sekarang konten kamu aja. Gara-gara ngevlog Nalendra. Iya. Aku tolak semua. Banyak Becky banget, Cuaca. banyak banget. Banyak Aku banget. tolak semua collab sama laki-laki, aku tolak semua demi menjaga si konten ini. Oh, terakhir collab sama laki-laki dan viewsnya itu ngomong. Uus Itu parah. sama Uus. Maksudnya komen-komen parah itu kalau yang gue lihat terakhir tuh sama Arif. Arif. sih? Arif. Itu komennya Padahal parah itu konten banget ya. lama. Itu parah banget. Sebelum kenal Nalendra, padahal itu konten lama sama Arif. Konten lama banget sama Arif baru dinaikin. gitu. Sebelum kenal Nalendra lagi ya? Sebelum kenal Nalendra. Jadi manajer aku selalu bilang, sorry, collab sama ini, nggak bisa. Saya lagi collab sama Nalendra, saya mau collab sama Nalendra. Ada konsepnya? Ya. Iya. Collab sama Nalendra, collab sama nggak bisa. Ricky Cuaca. Ya, mungkin kalian ada yang tahu kali Ricky Cuaca siapa? Pun aku tolak loh. Belagu banget gue. Bukan belagu, tapi aku tidak bilang aku memprioritaskan kamu, tapi Menjaga. aku lebih memilih kamu dulu daripada orang lain.
gitu. Daripada konten sama orang lain, aku lebih memilih kamu dulu. Sama halnya dengan menghargai ya, karena udah menjadwalkan. Iya, karena sudah menjadwalkan dengan Nalendra, jadi aku menghargai nih jadwal ini. Hari ini aku kerja Warta Bola, jadi pulangnya bisa konten sama Nalendra. Hari ini, oh iya, pernah kok dia juga, aku marah besar gara-gara aku pulang kerja, dia bilang janjian jam 4, dia nggak datang jam 4, katanya dia beli kado untuk Kado Angga. untuk aku. Dia nggak datang juga. Jadwal aku tuh kan, aku tuh orangnya terjadwal. Jadi hari ini aku ketemu siapa, jam segini ini aku terjadwal. Karena memang harus begitu, gitu loh. Dan aku menghargai waktu orang lain, gitu loh. Aku menghargai waktu orang lain. Dan dia ternyata nggak menghargai, di situ aku pernah marah, gitu loh. Jadi jangan bilang kamu memprioritaskan aku. Kita tidak ada perjanjian eksklusif, Beb. Betul. Kita tidak ada. Sebelum gue pertanyaan terakhir, gue ada pertanyaan dulu. Dia sempat maksa nggak sih untuk bikin konten kayak, ayolah please lah, gitu kayak bahasa kasar gitu, ayolah please lah, ayo kita konten dulu yuk. Sempet begitu nggak sih? Ya sempet, ya sering ya. Ya ada, ayo Ada sih, konten. ada. Setiap kali gitu. Jadi gini, gara-gara dia bulan kemarin di Jogja, dia kan collab sama cewek-cewek lain tuh. Oh iya. Iya kan, collab sama cewek lain nih. Gue bilang, kalau gue mau collab sama laki-laki lain aja tuh gue nggak berani. Oke. Karena dijudge sama netizennya itu. Karena gue dijudge sama netizen. Jadi sedangkan aku tuh kan perempuan, aku butuh collabnya laki-laki gitu kan. Supaya supaya tontonannya itu menarik. Masa sama perempuan lagi? Menarik juga sih, cuman kan alangkah lebih menarik dengan laki-laki. Nah, ya kan, aku akhirnya bikin vlog-vlog gak jelas gitu kan. Kamu lihat sendiri YouTube channel aku. Dan akhirnya dia balik ke Jakarta, dia ingin konten terus sama aku coba konten terus ya enggak ya. Sampai capek pun sampai sama mama. Nih, kalau mau tahu, konten yang sama mama memang gua yang ide. Tapi jangan kamu lupa Nalendra, hanya Tuhan, kamu, aku, Angga, dan Nalendra yang tahu ya pokoknya. Kamu aja sekarang sewa rumah, itu kamu mau jadiin konten untuk kita, kamu lupa. Kamu mau bikin prewedding, kamu lupa. Sampai mau datengin ke mama aku ke Bandung, kamu lupa itu semua. Tapi aku inget. Makanya jangan saling menjatuhkan. Saya awalnya tidak menjatuhkan kamu, hanya kamu minta maaf sama aku. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu simpel, tidak mau ada saling menjelekan seperti ini, tidak mau. Tapi gitu. sebenarnya bentar, gue potong lagi. Berarti sebenarnya pun udah banyak ya ada konten rumah, konten Ya, dia mau kayak prewedding, gitu. udah banyak. Tapi Udah itu banyak ada bukti chatnya nggak sih? Udah banyak apa sih? Gak ada, itu gak ada konsep. bukti chat. Gak ada bukti chat. Gak ada bukti chat. Tapi Nggak ada bukti chat. Angga dengar. Tahu. Angga pun dengar. Pasti Di tahu. briefing dia tahu. Aku kan briefing selalu ada. Selalu ada ada. dia, bahkan kita lagi konten dia di kamar kok. Iya, denger juga pasti Denger. kan. Denger kalau lagi ngonten. Jadi gini loh, apa tadi tuh mau ngomong apa, Nalendra, aduh lupa gue, sempet aku ngomong sama Nalendra, kiblatnya jangan lihat kiblat orang yang sudah menikah, Betul. karena kita bukan muhrim. Jadi aku bilang sama Nalendra, sempat menghindari yang kiss-kiss dia, sebenarnya aku nggak mau jujur. Karena ya tetap aku nggak mau, even aku ada pacar atau tidak, sebenarnya nggak mau, tapi aku harus totalitas, aku harus melakukan itu. Tapi boleh awal-awal oke lah, kesini kok makin sering ya, yang pakai baju hitam aku ada tuh, pakai baju hitam itu sering banget gitu, cium dong, kiss dong gitu kan. Aku jadi risih lama-kelamaan, aku nggak nyaman. Sempet ada satu YouTuber nanya, kamu risih nggak sih digituin, kata dia. Enggak, aku nggak risih gitu, karena aku tidak mau menjelekan Nalendra gitu. Aku hold in gitu semua. Jadi aku selalu bilang, tolong kamu kiblatnya lihatnya orang yang pacaran. Masih banyak kok ide-ide yang bisa menghibur netizen, masih banyak kok ide-ide yang bisa membuat netizen itu merasa senang sama kita. Tidak harus ada kiss and hug karena bukan konten porno. Aku bilang gitu. Terakhir dari gua, sebelum gua ngasih kesimpulan, Angga dulu, ada nggak yang mau disampaikan ke tim dari NMY ini juga sebenarnya? Sebenarnya ada. Apa tuh? Sebenarnya kalau misalkan kamu itu tidak membohong dengan meminta maaf aja dengan lewat chat,
itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan dari awal itu harusnya jujur. Iya. Betul kan? Karena jujur itu nomor 1. Betul. Karena dibohongi itu, ibarat gini Kak, kalau aku ngasih sepatu ibaratnya, ini Jordan loh, asli buat kakak. Tapi kakak pakai, udah dikasih tahu ke semua teman-teman, ke semua orang. Wah si Angka baik banget gini. Tapi ternyata KW. Gimana perasaannya? Iya. Apalagi ini sampai orang tua ya kalau Ini sampai orang tua, sampai keluarga semua tahu. Iya, Bener iya, loh. Ya maksudku tuh baik sih, maksudku wah gila Nalendra baik banget. Iya. Ternyata Muji. ya rewards wajar gak sih bro? Guys, rewards Wajar untuk banget. dia. Aku juga malah di dalam hatiku cita-cita, Nalendra udah kasih emas, aku mau kasih apa ya? Kamu pernah Betul, bilang gitu nggak? betul. Udah Kamu? sempet ngomong gitu. Betul, Aku sempat. pernah bilang enggak. Nalendra udah kasih aku emas, aku mau kasih apa ya enggak ya ke dia. Biar maksudnya tuh masa Saling lah. gitu. Akhirnya aku kasih konten masak dulu, Betul. tuh yang konten masak dulu gitu loh. Itu bener-bener dari hati sih kalau itu gitu loh. Jadi ya mohon maaf sekali, bukan maksud untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan orang. Tidak. Dari Ini kalian hanya berdua. ungkapan perasaan saya. Ya, dari kalian berdua. Dan biar teman-teman tahu juga bahwa ada juga yang pernah komen itu mah memang perempuannya aja semuanya yang nyosor. Tidak ada mau perempuan yang mau direndahkan. Tidak. Tidak ada perempuan yang mau nyosor duluan. Tidak. Kecuali memang itu gatel. Ya. Itu Dan sudah apalagi aku konten kreator gitu ya. Kalau tidak di briefing ya mana mau. Iya, maksudnya- Tiba-tiba aku Maksudnya nggak usah jauh-jauh kalau misalnya memang kita ngomong soal cium-cium dan collab. Sebenarnya kalau emang mau, Rizky Ridho kenapa nggak dicium dua-duanya? Nah, betul. Rizky Ridho kenapa nggak dicium dua-duanya? Ya kan? iya loh. Iya kan? Si itu siapa lagi yang anak kecil yang ganteng tuh? Ngopi dulu ya Gastari. Iya, Kopi, dulu. kopi, Ya kopi, kita kopi. ngopi dulu coba. Ngopi dulu, ngopi, Ini kita ngopi. di Ngopior, ngopi bareng Gior jadi Bener. biar relax, biar Biar santai. relax, biar Cheers. santai. Biar santai. Terakhir berarti dari gua sebelum kita tutup. Jadi sebenarnya di sini Dior, gua juga ngewakilin Dior dan sebagai orang yang netral, gue pengen ngasih tahu kalau sebenarnya Dior itu bukan mau menjelekkan, bukan mau ngebongkar kebusukannya, bener kan? Betul. Cuma mau ngasih tahu beberapa yang memang belum lurus kemarin ketika di klarifikasinya Nalendra. Kita bilang itu klarifikasi kan? Di klarifikasinya Nalendra masih banyak beberapa yang memang belum dibuka secara detail. Dari tadi yang bukti chat misalnya pakai baju seksi dan konten settingan ini ternyata memang dari awal sudah disetting dan Sama Nalendra. Nalendra yang nyeting Bukan juga aku. gitu. Karena kalian bisa lihat konten aku gaming Iya, ya. betul, Kontenku betul. gaming ya. Kita tidak ada konten settingan. Sama Arif yang gue dibully berdua gitu juga kita tidak settingan kok. Rip lu dorong gue ya, gue dorong lu ya. Itu benar-benar real. Mau sama Onik, mau sama siapapun, saya tidak ada pernah bikin konten settingan gitu. Itu benar-benar prank. Tanya Angga pernah di prank sama aku. Angga prank beneran nggak? Beneran. Yang ulang tahun ya? Yang Angga ulang itu- tahun itu beneran juga. Yang ulang tahun, yang ulang tahun beneran juga. Yang ulang tahun beneran. Terus yang di dua ubur-ubur itu beneran Dua semua. Beneran di dua ubur-ubur channel juga beneran juga. Beneran. Yang aku prank Tidak ada yang namanya prank settingan. Oke. Gak ada. Jadi teman-teman mesti terus yang terakhir kali katanya aku nangis, wah drama queen banget katanya aku nangis sampai segitunya banget dikasih emas palsu padahal lu bukan cewek asli gitu kan. Itu yang benar-benar menancap banget sih di hati gue. Sebenarnya bukan masalah emasnya. Masalah kenapa bohong? Itu Itu doang. aja ya. Doang. Itu aja Satu ya. itu doang. Coba jujur, Mas ini properti. Makanya aku bilang, kenapa nggak pinjam emas aku aja? Iya, makanya Biar lebih cantik gitu, kontennya biar lebih perfect gitu loh. Biar lebih sempurna, bener gak? Iya, Lu ngasih gua surprise, lu ngasih gua surprise dengan gua itu beneran, tapi dia itu beneran surprise itu gila, dalam hati, ini beneran Nalendra ngasih emas asli. Waktu disurprisein gitu kan, wah gak percaya gue gitu kan. Seneng banget Kaget gue. ya, kaget. Kaget gitu loh, kaget banget. Dan ya akhirnya cuman hal itu aja yang gua ungkapin. Sebenarnya itu ungkapan jujur gue, bukan untuk menjatuhkan Nalendra, teman-teman, sobat Nadira, netizen semuanya, sobat Sabun, pokoknya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh negara ini, bahwa saya tidak berniat menjatuhkan Nalendra sama sekali. Awal konten saya bikin nangis itu saya memang nangis karena kecewa dan sakit hati. Saya merasa direndahkan dengan memberikan
emas palsu ya. Tapi dia ngomong yang asli, saya merasa direndahkan karena saya segitunya dia menghargai saya. Nah, Sedangkan kita sama-sama saling membantu di sini. betul. Saling membantu, kamu untung, aku untung gitu loh. Kamu dapat view, saya dapat view. Betul. Malah yang naik juga, yang lebih naik menurut saya adalah kamu. Bener. Gitu kan, dari view-viewnya. Sampai, oh iya satu lagi, aku pernah minta, Nalendra aku pengen dong view yang besar. Oh. Bagaimana caranya? Kontennya. Mana bisa kamu view yang besar? Kamu sudah ada batasan. Ada batasan. Terus apa lagi? Ya pokoknya tentang ada pacar gitulah. Ya ada batasan. Ada batasan tentang pacar. Kita gak bisa kayak Nggak gitu. bisa kayak gitu. Gak harus kayak gitu kok Nalendra. Sebenarnya. Sebenarnya gak harus dengan kiss dan hug. Kita cari ide lain yang kayak gimana gitu bisa ngegebrak. Ngegebrak apa? Subscribe. Ngegebrak View, gitu. salah. Jadi ya berarti dia pengennya ya begitu gitu loh. Begitu-gitu Konten aja ya. pengen yang mungkin hug and kiss mungkin ya tidak tahu juga ya. Tapi dia bilang dia ada batasan gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Udah sih, gue udah sampai situ aja. Terima kasih banget Dior, gue udah dijelasin semuanya. Angga juga terima kasih tadi, buat Anggi juga terima kasih. Silakan Dior kalau mau closing, kan Ya. kita tamu. Silakan Terima Dior. kasih buat Sobat Nadira yang sudah support aku Betul, dan terima kasih. Nalendra. Oke, Sobat Nadira, Sobat Sabun, teman-teman netizen semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia dan negara ini, mancanegara ini. Sampai ke Saya Malaysia. Oh iya. Sampai ke Malaysia, Jeddah semua. Belanda pun ada. Belanda pun ada. Terima kasih banyak telah mensupport saya dan Nalendra. Betul. Terima kasih buat Nalendra karena sudah menaikkan subscriber saya. Dan juga follower saya. Ya, view saya. Terima kasih teman-teman. Jadi terima kasih pokoknya dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya, Betul. sikap dan sifat yang tidak berkenan di hati teman-teman. Apalagi lisan saya yang memang terkadang lisan saya tidak bisa dikontrol. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan dengan adanya konten ini, jadi aku ingin memberitahu karena awalnya Nalendra sudah membuka duluan, jadi saya juga buka lagi. Semuanya biar kebuka Semuanya. Biar semuanya clear, tidak ada dendam antara kita, mudah-mudahan tetap terjalin silaturahim dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.